balik lagi sama aku tentunya di channel Bidan dan Bihi. Oke, hari ini kita akan ngomongin tentang bayi lagi. Jadi di video ini kita akan membicarakan tentang tanda bayi cukup ASI gitu ya. Jadi banyak nih ibu-ibu yang belum tahu tanda-tanda apa sih yang menandakan kalau bayi kita itu cukup nih untuk mendapatkan ASI, apalagi ibu-ibu yang baru pertama punya anak gitu ya, yang anaknya baru 1 gitu, itu biasanya sih masih bingung nih tanda-tandanya tuh apa aja gitu kan. So, sebelum kita mulai, kayak biasa buat yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu dong, ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bihi ini. Makasih banyak loh. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol lonceng ya. Kayak yang tadi aku bilang, jadi emang banyak ya ibu-ibu yang masih belum tahu nih bayinya tuh cukup ASI atau enggak gitu kan. Apalagi sama ibu yang baru punya anak 1 gitu. Dan kadang tuh ini tuh bikin khawatir mereka. Apakah bayinya itu cukup nggak nih ASI-nya? Cukup nggak nutrisinya gitu kan. Jadi nih yang ibu perlu tahu adalah pada hari-hari pertama bayi itu lahir, itu bayi itu hanya butuh minum ASI itu sebanyak 1-2 sendok teh kolostrum. Jadi ASI pertama yang keluar itu kolostrum ya namanya, warnanya tuh kayak kuning ke bening, kuning hampir bening gitu lah ya. Itu jangan dibuang loh, itu banyak banget manfaatnya untuk si bayi, terutama antibody. Jadi kolostrum itu mengandung antibody yang sangat-sangat bagus yang nggak ada penggantinya. Jadi nggak ada nih susu yang bisa menyamai antibody yang ada di kolostrum itu. Jadi bener-bener kolostrum itu sangat bagus untuk bayi ya, jadi jangan dibuang nih. Jadi biasanya tuh aku pernah denger kayak ASI yang kayak pertama keluar tuh dibuang dulu gitu kan. Itu jangan, karena sayang banget loh, itu antibodinya tuh sangat-sangat tinggi. Jadi kasih aja. Jadi kalau di hari-hari pertama lambung bayi itu masih kecil banget, kayak mungkin kayak segede kelereng gitu kan, dan itu hanya butuh 5-7 mili doang setiap dia minum gitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu kan, karena emang lambungnya tuh masih kecil banget. Jadi emang pengeluaran ASI itu disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Jadi emang kebutuhan bayinya tuh lagi dikit, cuma segitu ya, ASI yang keluar juga cuma segitu. Jadi ibu nggak usah cemas gitu loh. Nah, pada hari ketiga nih, hari ketiga bayi itu lahir, itu lambungnya akan membesar gitu kan. Dari tadinya kelereng, dia akan membesar menjadi sebesar bola bekel. Ayo, siapa nih ibu-ibu yang dulunya sering banget main bola bekel? Tahu kan ukurannya? Nggak yang begitu besar. Jadi sekitar 22-27 mili ASI gitu loh setiap kali dia minum. Nah, di hari ketujuh makin membesar lagi nih. Yang tadinya dari bola bekel membesar jadi bola pingpong. Tahu kan bola pingpong? Nah, ini bayi mulai bisa minum 45-60 mili setiap kali dia menyusu. Terus pas bayi usianya udah 1 bulan, lambungnya akan membesar lagi nih. Yang tadinya sebesar bola pingpong itu akan membesar seukuran telur ayam. Dan bayi bisa menyusu sekitar 80-150 mili setiap kali dia menyusu. Nah, pada bayi usia 2 bulan, itu dia bisa menyusu sekitar 120-150 mili setiap kali minum. Terus pas 3 bulan, itu naik lagi nih kapasitasnya. Jadi 150-180 mili setiap kali bayi menyusu. Nah, ini akan bertambah terus ya sampai bayi usia 6 bulan. Karena kan kalau udah 6 bulan kan bayi udah mendapatkan MPASI gitu kan, makanan pendamping ASI. Jadi nutrisinya tuh udah nggak sepenuhnya dari ASI, tapi udah ditambah sama makanan yang lain gitu. Untuk frekuensinya nih, berapa kali bayi menyusu ketika usianya 0-6 bulan itu 8-12 kali ya sehari gitu kan. Jadi sekitar 2-3 jam sekali lah gitu loh bayi menyusu, atau sesuai dengan permintaan bayi gitu. Jadi nggak harus 2-3 jam. Kalau misalnya belum 2 jam gitu terus bayi kayak udah mau minta nyusu, ya susuin gitu. Jadi semakin sering untuk kita mengeluarkan ASI dari payudara, maka semakin banyak juga produksi ASI yang dihasilkan. Jadi apa tanda-tanda kalau bayi kita tuh cukup mendapatkan ASI? Tonton video ini sampai selesai ya, oke? Yang pertama adalah berat badan naik setiap bulan. Peningkatan berat badan bayi itu merupakan salah satu tolak ukur ya untuk mengetahui nih apakah bayi kita itu cukup mendapatkan ASI atau enggak. Nah, yang ibu perlu tahu nih, ketika bayi usianya 1 minggu atau 2 minggu, itu dia akan mengalami penurunan berat badan
dari berat lahirnya gitu ya. Dan ini adalah normal, jadi ibu nggak perlu cemas, nggak perlu kaget. Penurunan berat badan bayinya itu sekitar 10% ya, jadi nggak boleh lebih dari 10%. Oke, jadi misalnya nih berat badan bayi ibu tuh pas lahir kan 3 kilo, 3000 gram gitu ya. Nah, karena bisa mengalami penurunan berat badan sekitar 10% gitu kan, berarti kan dikurangi 300 gram. Jadi bayi ibu tuh pas di 1 minggu atau 2 minggu itu bisa berat badannya 2,7 kilo atau 2700 gram. Itu nggak apa-apa ya. Jadi jangan sampai turunnya itu di atas 10%. Kenapa sih bayi itu bisa mengalami penurunan berat badan pada usia 1 minggu atau 2 minggu gitu ya? Karena di awal kelahiran itu bayi masih harus beradaptasi gitu kan. Jadi yang tadinya dia itu makan, minum di dalam perut gitu dari plasenta. Nah, setelah dia lahir ke dunia, dia harus bisa usaha nih untuk menghisap ASI, untuk minum gitu loh ASInya itu. Dan juga usaha menangis untuk kode buat ibunya kalau dia tuh mau menyusu. Dan itu tuh butuh adaptasi. Nah, jadi adaptasi ini yang menyebabkan penurunan berat badan pada bayi. Jadi setelah 2 minggu, berat badan bayi itu akan kembali nih jadi berat badan pas dia lahir atau bisa lebih. Jadi minimal kenaikan berat badan bayi itu sekitar 500 gram sampai 1000 gram per bulan. Dan kalau misalnya berat badan bayi ibu tuh nggak naik-naik, itu ibu bisa konsul ke dokter anak ya. Jadi penting ya untuk ibu tuh memantau keadaan berat badan bayinya gitu kan. Jadi bisa dicek secara rutin di posyandu atau di rumah sakit gitu kan, atau di puskesmas. Dan itu bisa dilihat KMS-nya, kartu menuju sehat. Biasanya sih kalau misalnya ditimbang itu nanti akan dicatat gitu loh di KMS itu berapa kenaikan berat badannya. Kalau misalnya berat badan bayi ibu itu teratur naiknya, bagus, sesuai gitu kan, berarti keadaan bayi ibu ya sehat-sehat aja. Berarti ya kebutuhan ASI-nya pun cukup gitu. Yang kedua, bayi buang air kecil minimal 6 kali sehari. Jadi bayi itu harus pipis, harus buang air kecil itu paling enggak minimal 6 kali ya dalam sehari. Tapi kalau misalnya bayi yang baru lahir kayak di hari pertama gitu kan sampai hari ke-6 itu sih biasanya pipisnya itu sesuai sama usianya nih. Jadi kalau misalnya nih bayi itu masih usia 1 hari gitu ya, itu dia pipisnya itu paling nggak cuma 1 kali sehari, dan ini masih kategori normal. Terus juga pas di 2 hari dia pipisnya cuma 2 kali, di hari ketiga dia pipisnya 3 kali doang sehari, terus juga hari keempat dia pipisnya 4 kali sehari, di hari kelima dia 5 kali sehari gitu kan pipisnya. Dan di usia 6 hari ke atas itu biasanya pipisnya itu akan 6 sampai 8 kali sehari. Terus pipisnya nih atau buang air kecilnya itu warnanya jernih ya, atau kuning jernih, jadi nggak yang pekat, terus juga nggak yang berbau menyengat. Kalau misalnya ibu mau lihat nih bayi ibu itu pipisnya itu 6 kali atau enggak, itu kalau bisa jangan pakai pampers gitu ya, jadi pakai popok kain supaya bisa dilihat nih dia udah pipis atau belum. Kalau misalnya pakai pampers kan agak susah ya buat dilihat gitu loh basah atau enggaknya itu kan. Tapi kalau misalnya pakai popok kain kan basah, oh berarti dia pipis, dan itu bisa dihitung tuh berapa kali dia pipis dalam sehari gitu kan. Jadi kalau misalnya pakai pampers itu ibu harus tahu nih sekali pipis, sekali buang air kecil itu pampasnya basahnya seberapa sih gitu ya, supaya ibu bisa kira-kira gitu loh bayi itu udah pipis berapa kali. Tapi emang agak susah sih kalau pakai pampers gitu ya. Yang ketiga adalah perhatikan buang air besarnya atau pupnya. Pada saat usia bayi itu 1 sampai 2 atau 3 hari itu bayi mengeluarkan pupnya itu warnanya tuh hijau kehitaman gitu ya. Itu namanya mekonium. Nah, mekonium itu terdiri dari cairan ketuban atau lendir yang ketelan bayi pada saat bayi di dalam kandungan. Dan mekonium itu teksturnya kayak lengket gitu ya. Nah, ketika usia bayi itu udah 3 sampai 4 hari seterusnya itu warna BAB-nya tuh akan jadi kuning dan encer gitu ya. Dan frekuensinya nih berapa kali bayi itu pupnya, BAB-nya itu minimal 1 kali ya sehari. Jadi pada bayi full ASI kurang dari 2 bulan nih itu biasanya sih 1 sampai 4 kali gitu dalam sehari. Bahkan ada juga sampai 8 kali atau lebih gitu ya. Ini termasuk kondisi normal. Ini bukan diare ya. Bahkan nih ada juga yang pas lagi nyusu terus dia nyusu lagi terus dia itu normal ya. Yang penting ibu pantau nih nggak ada tanda-tanda dehidrasi pada bayinya gitu loh. Tanda-tanda dehidrasi kayak mulut dan bibirnya tampak kering, malas menyusu, warna urinnya tuh pekat, terus gelap, bau juga menyengat, jarang pipis, tangan dan kakinya terasa dingin, tubuhnya terlihat pucat, sesak nafas, lemes. Nah, itu berarti udah bukan kategori yang normal ya. Itu merupakan tanda-tanda dehidrasi, dan itu ibu
ibu harus segera membawa anak ibu ke dokter. Jadi kalau misalnya bayi ibu itu full ASI, itu dia minimal harus buang air besar itu 1 kali sehari gitu ya. Pada usia bayi 2 bulan atau 3 bulan ke atas, itu nanti BAB-nya, pupnya itu akan jarang banget. Bisa 1 hari sekali, bisa 2 hari sekali, atau 5 hari sekali, bahkan 10 hari sekali, atau bisa juga 2 minggu sekali gitu ya. Dan ini termasuk kategori yang normal karena tubuh bayi itu udah bisa menyerap ASI secara sempurna. Jadi nggak ada nih ampas yang dikeluarkan gitu loh. Jadinya dia jarang buang air besarnya itu. Nah, tapi perhatian juga ya tanda-tanda sembelit pada bayi, kayak misalnya pupnya keras sampai nangis banget, rewel, pas lagi pas lagi pup, pas lagi ngeden itu dia kayak nangis, mukanya kayak merah banget gitu kan, sampai kayak gergetan gitu ya. Itu berarti kan pupnya tuh keras, dan pupnya itu juga emang keras gitu pas keluar. Terus juga perutnya tuh pas ibu pegang dia sakit, dia nangis gitu loh. Itu berarti dia mengalami sembelit gitu, dan itu harus dibawa ke dokter. Oke? Tapi kalau misalnya bayi itu pas di atas 2 bulan atau 3 bulan nggak pup selama 10 hari gitu misalnya, terus dia pup tapi dia kayak santai-santai aja gitu kan, pupnya itu kayak ya udah pup gitu dengan nggak yang sakit gitu, mukanya juga nggak yang nangis, nggak yang ngedennya itu sampai mukanya merah, itu berarti nggak kenapa-napa. Yang keempat adalah payudara ibu terasa lembek setelah menyusui. Jadi sebelum ibu menyusui si bayi, ibu raba dulu nih payudara ibu itu seberapa, dan setelah menyusui juga diraba. Ini jadi kempes enggak, jadi kosong enggak. Kalau misalnya sebelum dan setelah menyusui perbedaannya nggak terlalu jauh, atau misalnya nggak ada perbedaan sama sekali, mungkin bayi ibu kurang nih dapat ASI-nya. Jadi misalnya nih, bayi ibu udah menyusu selama 30 menit, tapi ternyata payudara ibu nggak ada perubahan. Berarti ada kesalahan nih. Mungkin karena pelekatan bayi yang belum tepat. Jadi akhirnya bayi menghisap aja, tapi nggak dapet nih ASI-nya. Jadi pelekatan pada bayi saat menyusu itu penting ya, karena ya itu supaya bayinya dapat ASI, ibunya juga putingnya itu nggak lecet. Nah, jadi pelekatan bayi saat menyusu yang benar yaitu dagu bayi menempel di payudara ibu, mulut bayi terbuka lebar ya. Jadi kayak misalnya kita makan burger, itu kan mulut kita terbuka lebar. Nah, kayak gitu. Bukan kayak kalau misalnya kita lagi minum pakai sedotan, itu kan mulut yang kebuka kan kecil ya. Nah, nggak kayak gitu. Jadi kayak misalnya kita makan burger, jadi mulut bayi itu harus terbuka lebar kayak gitu. Nah, daerah areola nih yang bagian hitam yang ada di payudara tuh, bagian hitam yang agak besar itu masuk ya ke dalam mulut bayi. Jadi bagian areola yang terlihat dari atas mulut bayi lebih luas daripada areola bagian bawah. Jadi yang masuk ke dalam mulut bayi itu bukan putingnya aja ya. Karena kalau misalnya putingnya aja ya nanti jadinya lecet deh putingnya. Jadi putingnya itu masuk ke bagian langit-langit mulut bayi bagian yang belakang ya. Coba deh ibu rasakan langit-langit mulut ibu bagian depan. Itu kan kayak ada gerigi-gerigi gitu ya. Itu kan agak kasar gitu kan. Nah, kalau misalnya putingnya itu ada di situ, di bagian itu, bagian langit-langit bagian depan, itu ya nanti takutnya sakit gitu loh putingnya. Nah, jadinya putingnya tuh harus masuk nih ke dalam, ke langit-langit bagian belakang. Karena di bagian belakang itu langit-langitnya tuh lembut gitu loh. Coba deh ibu rasakan langit-langit bagian belakang agak lembut kan. Nah, disitulah puting dimasukkan ke dalam mulut bayi itu di bagian langit-langit belakang itu. Jadi areolanya itu juga harus masuk ya, bukan putingnya aja. Nah, ibu bisa lihat secara lengkapnya di video aku yang ini ya. Di situ aku juga bahas tentang puting lecet. Masalah puting lecet ini banyak juga nih dialami sama ibu menyusui. Jadi ibu bisa cek di situ ya. Yang kelima adalah bayi tertidur dengan lelap, nyenyak, dan kepalan tangannya nih itu terlepas atau membuka, dan bayi itu tampak tenang, damai gitu. Jadi kalau misalnya bayi ibu udah kenyang nih, udah menyusu gitu, dia akan ngantuk dan tertidur pulas nih. Karena ASI itu akan memicu hormon endorfin, dan ini akan membuat bayi tidur lebih pulas gitu. Gak cuman bayi nih, ibu juga kalau misalnya lagi menyusui, itu ibu mengeluarkan hormon oksitosin, hormon cinta, hormon kebahagiaan, dan itu bikin rasanya
nyaman dan kadang bikin ibu jadi ngantuk juga nih. Nah, itu tadi adalah tanda bayi cukup ASI. Semoga bayi ibu juga tercukupi ya ASINya. Semoga video ini membantu dan bermanfaat ya. Buat yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan Bi ini. Makasih ya, makasih banget buat yang selalu dukung channel ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian aku mau bahas apa di video selanjutnya, boleh komen di bawah. Atau videoku yang lainnya ada di playlist, tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.